Amalkan sunnah meskipun orang tidak setuju. Meninggalkan sunnah membuka pintu bid'ah. Meninggalkan sunnah melemahkan agama sedikit demi sedikit. Tidak mendahulukan adat istiadat, tidak mendahulukan tradisi, tidak mendahulukan logika jika bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saling mengingatkan dan saling memotivasi untuk meningkatkan kesungguhan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh rincian kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Ayat mulia ini mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangkan cinta Allah kepada kita dan ampunan Allah terhadap dosa-dosa kita. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk syurga ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaati aku, ia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, maka ia tidak mau masuk syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Karena itu, sekali lagi, mari kita bersungguh-sungguh untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sunnah-sunnah beliau. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah mengatakan, alaika bi athari man salaf. Hendaklah kamu mengikuti athar, sunnah orang-orang yang terdahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa in rafadakan nas, meskipun banyak orang menolakmu, amalkan sunnah meskipun orang tidak setuju, meskipun orang tidak senang.
Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhilah pendapat orang banyak. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Amalkan sunnah, dahulukan sunnah, dan jangan meninggalkan sunnah karena pendapat orang banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Imam Malik mengajarkan hadis di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban syar'i. Kita berdosa kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan dan bukti keimanan. Meninggalkan sunnah membuka pintu bid'ah. Meninggalkan sunnah mengaburkan kebenaran. Meninggalkan sunnah melemahkan agama sedikit demi sedikit. Mari kita mengamalkan amal-amal hati terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain ridha terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti memanjangkan jenggot bagi laki-laki, seperti memendekkan kain celana, kain sarung, kain jubah bagi laki-laki, itu mesti di atas mata kaki. Kita ridho dengan sunnah-sunnah seperti itu. Demikian juga dengan sunnah-sunnah lainnya yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak mendahulukan adat istiadat, tidak mendahulukan tradisi, tidak mendahulukan logika. Jika bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap berubah saat dalil datang. Kita menerima penjelasan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskan kepada kita. Kita tidak menolaknya karena kita mencintai, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan untuk bertanya, apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Kita usahakan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun masih dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Menjauhi ibadah tanpa dalil, walaupun terlihat baik, walaupun dianggap baik, tidak ada dalilnya, jangan kerjakan, karena kita sangat memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, mari kita saling memotivasi untuk menambah hafalan doa kita, untuk menambah pengamalan dan penghayatan doa kita dari doa-doa nabawi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang kali ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, doa ini sahih, mari kita amalkan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah hasil akhir dari semua urusan kami dan selamatkanlah kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.